seperti itu ya, tidak mengapa keluar masuk nggak apa-apa, silakan aja coba-coba aja ya, karena bisa ya ya pikir masalah itu nggak perlu lagi dikeluhkan ya, karena memang masalah yang sudah biasa terjadi ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup daripada ya. Baik, jadi hari ini kita akan coba bahas mengenai pengertian daripada e-commerce ya. Kemudian juga kita bahas konsep-konsep daripada e-commerce, perkembangan e-commerce ya, dan ruang lingkup daripada e-commerce itu sendiri. Baik, kita bahas terlebih dahulu poin pertama, yaitu pengertian dari e-commerce. Kita membahas ada pengertian daripada e-commerce. Ada baiknya kita coba ini dulu ya. Super shopping day ada 9, di Shopee Pippi ada extra, back sale ingat 9, di ada 9, super shopping day ada 9, di Shopee Pippi ada 9, Shopee save, di Shopee Pippi ada 9, sembilan, di Pippi ada gara, juga ada link back sale 9, ada 9, Shopee ada 9, Shopee Pippi 9, Shopee Super Shopping Day. Ya, baik. Nah, jadi sudah sama-sama kita lihat ya, itu merupakan video yang tadi sudah ditampilkan ya, itu merupakan bagian daripada e-commerce ya. Nah, jadi dari video tadi aja ya bisa kita ya dengan jelas bahwa e-commerce itu adalah berhubungan dengan penggunaan media-media internet ya, melakukan kegiatan penjualan ya, baik itu barang ataupun jasa. Ya, nah jadi mungkin secara literatur ya bisa kita buat ya bahwa pengertian dari e-commerce itu adalah proses pembelian ya atau penjualan produk dengan menggunakan media internet. Elektronik e-commerce itu sendiri kepanjangan dari itu adalah elektronik. Ya, jadi elektronik commerce ya. Nah, jadi ketika seorang produsen ya ingin melakukan kegiatan penjualan ya, maka penjualannya bisa saja dilakukan melalui media-media internet ya. Dan kemudian tentu saja untuk meningkatkan produk jualnya, seorang produsen perlu melakukan promosi yang dihasilkan ya, periklanan. Nah, itu harus dilakukan ya untuk bisa meningkatkan hasil penjualan ya, untuk meningkatkan hasil penjualan. Nah, jadi
periklanan ya, salah satu contoh yang di video tadi. Setiap produsen itu bisa saja mengiklankan produknya pada misalnya Shopee tadi ya, kemudian pada apa lagi ya, Tokopedia ya, Blibli ya, dan sebagainya. Nah, jadi media internet itu ya digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan ataupun pembelian barang ataupun jasa. Ya, nah jadi e-commerce. Ya, nah jadi saya ulangi bahwa e-commerce itu adalah kegiatan penjualan ataupun pembelian barang ataupun jasa untuk jasa dengan menggunakan media internet. Pada masa pandemi ini, ya, e-commerce ini tumbuh begitu pesat. Mengapa? Apalagi pada waktu masa lockdown secara besar-besaran ya kemarin ya. Beberapa waktu yang lalu ya, itu mengakibatkan penjualan ataupun pembelian barang-barang dengan cara tatap muka itu hampir tidak terjadi. Akan mengakibatkan penurunan ya hasil penjualan. Ya, penurunan hasil penjualan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Maka untuk meningkatkan penjualan, ya, terutama pada masa pandemi, ya, bisa dilakukan dengan menggunakan penjualan dari media internet, ya, atau melakukan kegiatan Nah, ini satu gambaran ya yang memperlihatkan kepada kita ya bahwa ternyata ya e-commerce ini tumbuh ya pada masa pandemi PSBB ya, pada masa PSBB. Ibu, per poin Ibu nggak nampak. Ya, tidak nampak? Ini tidak. Yang lain nampak? Nampak Bu. Yang lain nggak nampak. Nah, yang lain Pak. Jaringan di tempat berarti jaringan di tempat Putri kurang baik itu. Karena dia nggak mungkin. Karena dia nggak mungkin. Kalau misalnya hanya satu orang atau dua orang yang tidak kelihatan, yang lain pada kelihatan semuanya. Nah itu dia. Ya. Nah, jadi kalau misalnya semua orang tidak kelihatan, ya itu berarti masalah di jaringan saya. Paham? Paham juga. Kira-kira juga nggak bisa masuk. Saya kok nggak bisa masuk. Orang lain kok bisa masuk. Nah, berarti jaringan di tempat Anda itu kurang baik. Nah, itu dia. Jadi saya pikir nggak perlu lagi lah apa namanya apa ya, kalau anak bilang ngadu ya, mengadu. Ibu, saya kenapa nggak bisa masuk? Loh, ibu udah buka pintu ini loh, udah buka pintu besar-besar, ya. Mungkin ada hal di jalan kamu sehingga kamu nggak bisa masuk. Nah, kan seperti itu, ya. Nah, jadi ya saya juga maklum, Anda juga harus maklum ya, memang sudah seperti itu. Nah, mengapa tadi ini apa ya, nggak bisa masuk ya, tapi akhirnya bisa masuk. Mengapa? Karena jaringannya sudah mulai membaik lagi, ya. Oke. Tapi kalau demikian, kalau misalnya memang terlalu ada keluhan di Google Meet, insya Allah besok kita kembali ke Zoom boleh juga, tidak mengapa. Kita lihat nanti bagaimana dengan di Zoom ya. Oke, saya pikir untuk masalah bisa masuk atau tidak bisa masuk, ya, asal muncul di tempat saya, langsung saya akan izinkan. Mungkin saya nggak izinkan Anda masuk, ya. Oke, baik. Saya pikir itu sudah clear ya masalah itu. Kita kembali kepada pilihan hari ini, kembali kepada materi kita, yaitu e-commerce. Ya, oke, baik. Ini ada gambar ya, terlihat dengan jelas buat kita.
bahwa e-commerce pada masa pandemik ya itu tumbuh sangat pesat. Ya, nah, jadi penyekatan ataupun pembatasan ya atau istilahnya kalau sebelum PPKM istilahnya itu adalah PSBB ya itu menyebabkan aktivitas berbelanja itu berubah ya menjadi pemesanan melalui aplikasi digital ya. Jadi sekarang kalau misalnya Anda mau pesan makanan ya bisa dari rumah, nah nanti diantar sama Gojek. Nah, kan itu kan artinya apa? Pembelian melalui aplikasi belanja ataupun pemesanan melalui aplikasi digital. Nah, salah satu sektor bisnis ya, yang mampu mencetak pasar di tengah-tengah pandemi ini adalah e-commerce tadi. Ya, nah di sini juga terlihat terutama retail dan grosir. Ya, nah jadi Anda ya bisa melihat ya dari retail dan grosir. Nah, kita tahu juga bahwa pembatasan aktivitas masyarakat ini akan mengakibatkan ataupun menyebabkan kebiasaan berbelanja itu berubah ya menjadi pemesanan lewat aplikasi. Nah, jadi sudah merubah gaya hidup. Ya. Nah, sama juga seperti kita, kalau dulu kita tatap muka tidak pernah mengenal apa itu Google Meet. Google Meet hanya sebatas mengenal pemberian tugas mungkin ya. Tapi sekarang sudah bisa kita melakukan kegiatan tatap muka walaupun dari jarak jauh ya, tatap muka secara virtual. Artinya apa? Ya, pada masa pandemi ini sudah bisa mengubah pola hidup kita menjadi pengenalan terhadap teknologi yang bisa digunakan. Aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, dalam survei yang dilakukan Spritzer ya, ini terdapat 51 responden ya, 51% dari 51% responden itu mengaku pertama kali menggunakan aplikasi belanja pada saat PSBB. Ya, pada saat PSBB. Nah, hal ini membuat volume permintaan di e-commerce itu akan melonjak dari 5 sampai 10 kali dibandingkan sebelum pandemi ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Nah, Anda bisa lihat pada gambar ya bahwa permintaan di e-commerce itu melonjak dari 5 sampai 10 kali ya sebelum pandeminya. Nah, demikian pula untuk transaksi hariannya juga meningkat menjadi 4,8 juta transaksi ya. Ada 4,8 juta transaksi. Nah, dari 4,8 juta ya transaksi ya sebelumnya itu hanya mampu menjangkau rata-rata 3,1 ya 3,1 juta transaksi per hari ya pada kuartal 2019. Nah, namun demikian ya PSBB ini ya berdampak pada pengiriman logistik juga. Ya, nah, jadi berdampak juga pada pengiriman logistik. Ya, di mana biasanya untuk pengiriman dari misalnya Jakarta tadi ya, kalau pada data ini kita lihat ya dari Jakarta, Bogor, Depok, ya, Tangerang dan Jabodetabek itu biasanya hanya memakan 1 sampai 2 hari. Ya, tapi setelah terjadinya PSBB itu akan menjadi lebih lambat dari 2 sampai dengan 3 hari. Ya. Nah, ini juga berlaku ya pada pengiriman luar Jawa yang membutuhkan waktu yang lebih lama hingga sampai kepada tujuan.
ya. Nah, artinya apa? Pemberlakuan PSBB itu sangat mempengaruhi proses penjualan dan pembelian yang dilakukan melalui aplikasi. Ya, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, apakah PSBB ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tidak? Jelas. Ya, jelas mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ya, pada masa PSBB itu pembelian meningkat. Ya, pembelian meningkat. Ketika pembelian meningkat, ketika pembelian meningkat, ya, maka profit yang diperoleh oleh produsen juga akan meningkat. Ya, profit yang diterima oleh produsen juga akan meningkat. Ya, sehingga kalau kita melihat secara global, ya, secara keseluruhan, maka ini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Ya, walaupun di satu sisi, ya, untuk logistiknya ini mengalami kendala. Ya, ini mengalami kendala. Namun tingkat penjualan bisa menjadi lebih bertambah. Ya. Nah, kemudahan dari e-commerce itu juga sudah kita rasakan bahwa kita hanya perlu melihat produk yang ingin kita beli, ya, kemudian tinggalkan ataupun pencet tombol klik satu kali aja, langsung berhubung dengan produsennya, ya, kemudian barang sudah sampai ke rumah. Ya, nah, jadi itu mungkin ya salah satu kemudahan yang diberikan e-commerce bagi konsumen, ya, selain meningkatkan pendapatan bagi produsen sendiri. Nah, baik. Kita tahu ya bahwa e-commerce itu memiliki 5 konsep dasar. Ya, nah, jadi ada 5 konsep dasar dari e-commerce. Ya, nah, jadi Anda lihat automatization, ya, ya, kemudian ada streamlining, kemudian ada publishing, ya, ada juga transaction, dan ada juga interaction. Ya. Nah, kita coba bahas dulu apa itu yang dinamakan untuk konsep pertama, yaitu automatization. Ya. Nah, jadi automatization itu adalah proses distribusi dengan e-commerce yang otomatis. Ya, dengan menggunakan internet. Nah, jadi otomatis ini adalah kegiatan bisnis sebagai dari proses manual. Ya, jadi automatization itu adalah otomatis, ya, penjualan barang ataupun produk yang dilakukan secara otomatis sebagai pengganti daripada proses manual. Ya. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu streamlining, ya, atau streamlining. Nah, streamlining-nya apa? Streamlining ini adalah perubahan proses bisnis, ya, sehingga bisa tercipta proses baru yang lebih sederhana. Ya, dengan pencapaian tujuan yang sama. Ya, nah, jadi di sini pada konsep streamlining ini digunakan konsep just in time, tepat waktu. Ya, nah, jadi kalau secara manual, ya, proses bisnis yang dilakukan itu harus melakukan kegiatan tatap muka, ya, pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadinya interaksi penjual dan pembeli secara bertatap muka. Namun dengan adanya e-commerce dengan konsep streamlining ini mengakibatkan proses pembelian barang ataupun jasa itu dibuat lebih sederhana lagi. Ya, di mana dikatakan sederhana, ya, artinya
dengan adanya e-commerce ini, penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka, walaupun itu mereka berjarak jauh. Ya, artinya misalnya penjual berada di Pulau Jawa, ya, konsumen berada di Pulau Aceh, ya, di Pulau Aceh, di Pulau Sumatera, ya, sorry maaf, di Pulau Sumatera, ya. Nah, tentu tatap muka, ya, kalau memang kita menggunakan proses lama, proses yang secara manual, maka diperlukan tatap muka. Ya, untuk proses tatap muka saja sudah mengeluarkan biaya. Ya, apalagi nanti tambah lagi ya dengan proses pembeliannya. Ya. Nah, namun dengan adanya konsep streamlining, ya, ini mengakibatkan jarak jauh tadi itu akan menjadi terasa dekat. Ya, mengapa? Ya, karena ada objek perantaranya. Siapa objek perantara? Objek perantaranya adalah e-commerce tadi, ya, yang mampu mempertemukan penjual dan pembeli melalui media internet. Ya, nah jadi prosesnya akan menjadi lebih sederhana lagi. Ya, nah jadi itu adalah konsep streamlining. Nah, kemudian konsep yang ketiga adalah publishing. Ya, publishing. Ya. Nah, publishing ini adalah kemudahan komunikasi dan promosi. Ya, kemudahan komunikasi dan promosi. Ya, untuk produk, ya, atau jasa yang diperdagangkan. Ya, nah jadi di sini ada konsep yang namanya konsep elektronik katalog. Ya, nah jadi seluruh barang-barang yang diperjualbelikan, ya, itu akan diperlihatkan katalognya. Ya, akan diperlihatkan katalognya. Ya, misalnya pada toko A, ya, yang dijual barang ini, diperlihatkan barang-barang yang dijual, include dengan harganya. Nah, sebenarnya untuk penampilan harga pada katalog masing-masing produk, ya, ini tidak diharuskan ya dalam e-commerce apakah ini menampilkan harga, ya, ataupun tidak. Ya, nah jadi pernah ya kita lihat mengenai harga, silakan japri ya ke WA ini. Nah, kan ada yang seperti itu. Ya, artinya apa? Dia ingin menjaga harga dia, ya, agar bisa bersaing. Ya. Oke, baik. Nah, jadi publishing itu mempunyai konsep lagi yang namanya tadi apa? Konsep elektronik katalog. Ya, nah jadi pada publishing ini, ya, ini dilakukan promosi-promosi dari produk, ya, ataupun periklanan dari produk ataupun jasa yang dijual melalui e-commerce. Ya. Nah, kemudian konsep e-commerce yang keempat adalah transaction. Ya, transaction ini adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan dua pelaku, ya, untuk bertransaksi kesepakatan dua pelaku, ya, untuk bertransaksi melalui institusi lain, ya, melalui institusi lain sebagai fungsi pembayaran, ya, atau electronic payment. Ya. Nah, ini yang dinamakan seperti contoh video kita tadi, ya, Shopee, bisa jadi Blibli, bisa jadi Tokopedia, ya. Nah, itu merupakan institusi lain, ya. Nah, jadi ada penjual, ya, masuk ke dalam ke dalam Shopee tadi, ya, mempromosikan, memperjualbelikan segala macam produk-produk yang dilakukan, segala macam produk yang dihasilkan, ya. Nah, ini yang dikatakan transaction tadi, kesepakatan dua pelaku untuk bertransaksi melalui institusi lain, ya. Institusi lain itu siapa? Ya, itu tadi, ya, bisa jadi Shopee, bisa jadi Blibli, bisa jadi Tokopedia. Ya, nah itu. Nah, kemudian konsep
yang terakhir ya dari e-commerce yaitu interaction, ya, interaksi. Ya. Nah, interaksi di sini ya adalah pertukaran informasi ya ataupun data antar pelaku bisnis, ya, pertukaran informasi ataupun data antar pelaku bisnis dengan meminimalkan human error, ya, dengan meminimalkan human error. Ya, nah jadi di sini basicnya apa? Konsepnya apa? Konsep electronic data. Ya, nah jadi pada interaction ini ya ada konsep electronic data. Ya, nah jadi semua data-data penjualan ataupun pembelian itu akan terrecord ya dalam electronic data. Jadi kesemuanya ini menggunakan media elektronik. Ya, nah jadi interaction ini ya juga mampu ya membuat pekerjaan daripada produsen untuk barang ataupun jasa menjadi lebih mudah. Ya, nah jadi artinya apa? Artinya dengan menggunakan e-commerce ini semua data-data ya bisa terrecord, ya bisa terrecord dalam satu database. Nah jadi tidak perlu lagi dilakukan secara manual, ya, yang kadang-kadang lupa untuk menginput, ya kadang-kadang lupa tanggal pembelian ataupun tanggal penjualan berapa, ya, kapan, ya. Nah jadi akan memperkecil kesalahan-kesalahan itu, ya, atau bisa kita katakan akan memperkecil yang namanya human error tadi, kesalahan manusia, ya. Nah jadi itu dia ya konsep daripada e-commerce, ya. Nah, jadi konsep pada e-commerce itu saya ulangi ada yang namanya automatization, otomatis, kemudian streamlining, ya, proses penciptaan produk baru yang bisa disederhanakan, ya. Kemudian publishing, ya, ini melakukan kegiatan-kegiatan promosi ataupun periklanan, ya. Kemudian transaction, ya, transaksi itu dilakukan melalui institusi lain, ya, seperti tadi Shopee, kemudian Blibli, ya, ataupun Tokopedia. Dan yang kelima yaitu interaction, ya, interaction ataupun yaitu pertukaran informasi ataupun data antar pelaku bisnis, ya, sehingga bisa meminimalkan human error tadi, ya. Nah jadi menggunakan electronic data, ya. Nah jadi itu dia untuk konsep e-commerce, ya. Nah baik, sebelum kita lanjutkan, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak? Baik. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Seperti pada awal slide tadi, ya, sudah bisa kita lihat ya bagaimana e-commerce ini tumbuh sangat pesat pada masa PSBB, ya, pada masa lockdown secara besar-besaran, sehingga membuat perubahan, ya, pola hidup masyarakat dalam mengkonsumsikan barang ataupun jasa, dan juga merubah pola hidup daripada produsen dalam memperjualbelikan barang ataupun jasa yang mereka hasilkan. Ya. Nah, bagaimana ya perkembangan e-commerce ya pada Indonesia? Ya. Kemudian bagaimana perkembangan e-commerce pada di luar dari Indonesia? Ya.
di luar negeri bagaimana perkembangan e-commerce? Apakah maju ya? Apakah kemajuannya itu lebih pesat daripada Indonesia, ataupun Indonesia sudah melampaui daripada perkembangan e-commerce di luar negeri? Ya. Nah, baik, untuk membahas itu kita coba lihat ya bagaimana perkembangan e-commerce. Kita lihat dulu ya yang di Indonesia. Ya. Nah, jadi ini Anda bisa lihat ya bagaimana pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Ya. Nah, pada gambar ya ini bisa Anda lihat ya bagaimana pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu yang meningkat ya, yang semakin meningkat. Ya, terutama pada masa pandemi ini. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat pada tahun 2016 ya, pada tahun 2016 itu mencapai 5,1 miliar ya. Nah, jadi Anda bisa lihat ya grafik batangnya ya, makin lama semakin meningkat hingga pada tahun 2016 ya itu mencapai 5,1 miliar ya nilai transaksi e-commerce di Indonesia ya dalam US dollar. Ya, berarti 5,1 US dollar. Nah, kalau Anda bisa kalikan sendiri lah ya, berapa 5,1 miliar dikalikan dengan kurs sekarang. Ya. Nah, artinya apa? Nilai transaksi e-commerce di Indonesia ini sangat pesat pertumbuhannya. Ya. Kemudian kita bisa juga lihat ya untuk produk-produk yang terlaris di e-commerce itu di sini bisa kita lihat ada produk-produk kecantikan ya. Ini dia ya produk terlaris ya, produk kecantikan, kemudian fashion ya, barang-barang unik, kemudian barang-barang kesehatan, produk elektronik ya, dan juga buku-buku ya. Nah, jadi dari hasil data yang dihimpun ya, maka terrecord bahwa produk-produk yang terlaris di e-commerce itu ada 7 ini ya, produk kecantikan ya, kemudian fashion ya, barang unik, kemudian produk-produk yang sesuai dengan tren ya, yang lagi-lagi viral ya, kemudian apalagi buku ya dan sebagainya ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa ya silahkan ada pertanyaan Andi Syaputra. Ya, data terbaru ya. Ya, baik. Untuk 2016 ya, ini untuk 2016. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan yang sekarang ya? Ya, bagaimana? Boleh diperjelas sedikit lagi? Oh iya, baik. Ya, baik. Karena kita melihat bagaimana perkembangannya ya. Nah, memang ini datanya adalah data sebelum pandemik 2000 berapa ini ya? 2006 ya. Nah, kita lihat saja sebelum pandemik aja tingkat pertumbuhan e-commerce ini meningkat ya. Nah, setelah pandemik ya, mana dia ya, datanya sudah disajikan pada slide yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, ini pada masa pandemik. Ya. Berapa? 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar. Nah, sementara ya, sebelum pandemik ya sampai dengan tahun 2016 ya itu 5,1 miliar
Ya, artinya apa? Ya, ini ada penambahan 3,4 miliar. Ya, maaf ya. Nah ini ya, penjualan meningkat, penambahan sebanyak 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar penambahan. Paham? Ya, yang sebelumnya ya yang sebelumnya itu 1,5 ya. Berapa miliar? Oh, sorry, bukan 1. Ya, 5,1 miliar. Ya, 5,1 miliar. Iya, secara angka turun ya, tapi itu bukan turun namanya, penambahan. Penambahannya seberapa banyak? 2,4. Penambahannya. Deltanya. Deltanya. Paham deltanya? Iya, deltanya, ya, deltanya. Ya, oke, baik. Nah, jadi ini kita kaji untuk perkembangan e-commerce di Indonesia, ini kita kaji sebelum terjadinya tadi pandemik tadi ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Andi Saputra tadi ya, bahwa sebelum pandemik ya itu juga meningkat ya sampai dengan 5,1 miliar. Nah, ini adalah produk-produk yang terlaris di e-commerce. Ya, oke, baik. Kemudian dan ini adalah retail online yang performanya terbaik ya. Yang pertama ini Lazada. Lazada dia di peringkat pertama ya. Nah, di situ sangat banyak produsen-produsen yang bergabung kepada Lazada ya. Jadi apa namanya, institusi lain ya. Institusi lain itu seperti ini tadi Lazada. Kemudian di peringkat kedua ada apa ini ya? Tokopedia, Bu. Wah, Tokopedia dan seterusnya. Ya, nah jadi ini adalah peringkat retail ya dengan performa yang terbaik. Nah, performa terbaik ini tentunya diperlihatkan atau diwujudkan dengan tingkat penjualan yang lebih banyak. Nah, jadi yang lebih banyak kalau kita mau lihat siapa yang lebih banyak retail online, apakah Lazada, apakah Blibli ya, apakah Shopee ya. Nah, jadi dilihat kalau di sini kita lihat bahwa yang paling banyak ya adalah dalam menjual produknya yaitu adalah di Lazada ya. Oke, baik. Nah, kemudian menurut survei juga dari IDC ya, bahwa pertumbuhan e-commerce itu pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia itu mencapai 800% sampai dengan tahun 2005 ya. Nah, jadi ini dia untuk ini untuk perkembangan internasional ya. Kalau tadi di Indonesia, kalau di internasional ya sudah lebih banyak lagi ya, jumlah konsumen yang berbelanja itu juga semakin meningkat, peningkatannya itu lebih besar ya dibandingkan dengan di ya. Nah, jadi sebelum terjadi pandemi itu memang sudah terbiasa ya menggunakan e-commerce ini dalam melakukan kegiatan penjualan ataupun pembelian. Ya. Nah, itu dia ya untuk perkembangan daripada e-commerce baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat sebenarnya untuk ruang lingkup e-commerce itu sendiri apa ya. Nah, jadi secara garis besar ruang lingkup e-commerce ini ada 3, namun demikian ada beberapa referensi-referensi yang lain ya, ada sampai 4 ya ataupun 6 ya. Nah, jadi saya pikir ya
untuk kita selaku EKP ya, ekonomi pembangunan ya, mungkin yang paling penting kita lihat 3 aja ya. Sementara yang 3 lagi ya itu include semuanya dekat kepada pemasaran, kepada manajemen ya. Nah, jadi saya pikir ambil aja yang dekat dengan ilmu kita nantinya ya, yang paling penting di dalam ilmu kita di antara 6 tadi ya. Nah, jadi ada yang dinamakan business to business atau B2B ya. Kemudian business to consumer B2C ya. Kemudian consumer to consumer C2C ya. Nah, apa itu B2B, B2C dan C2C? Ya. Nah, B2B ini merupakan sistem komunikasi bisnis ya antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik ya antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Nah, jadi ini sistem komunikasi antara bisnis dengan bisnis ya, antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan produksi ya tentu seorang produsen itu dia memerlukan bahan baku ya. Nah, bahan baku ya yang diperlukan ini terkadang berasal dari produsen yang lain ya, berasal dari produsen yang lain ya. Nah, artinya apa? Di sini akan terjadi ya komunikasi ya, jual ataupun beli ya dari barang-barang atau dari bahan baku yang dibutuhkan tadi ya. Nah, jadi komunikasinya antar produsen B2B ya, bisnis dengan bisnis ya, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Nah, ini yang dinamakan dengan B2B. Nah, kemudian untuk B2C ya, ini komunikasi bisnis antara produsen dengan konsumen ya dalam memenuhi kebutuhan pada saat-saat tertentu. Nah, ini mungkin yang paling yang paling gampang kita contohkan adalah ketika kita selaku konsumen ya itu melakukan pembelian kepada produsen ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan B2C ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah C2C ya. Nah, jadi C2C ini adalah sistem komunikasi antara konsumen dengan konsumen ya. Jadi konsumen dengan konsumen ya. Nah, jadi konsumen dengan konsumen ya juga bisa melakukan komunikasi ya melalui e-commerce tadi. Nah, biasanya ada di ini ya ketika seorang produsen memasarkan produknya di bagian promosi ya, diperlihatkan ya gambar produknya ya, kemudian di situ ada juga disediakan ruang komentar. Nah, di sini komunikasi bisa terjalin ya, baik antara konsumen dengan konsumen ya, pebisnis ataupun produsen dengan konsumen ya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa komunikasi dari konsumen dengan konsumen pada e-commerce itu adalah terlihat pada komentar-komentar yang bisa diberikan melalui institusi lain. Nah, institusi lain yang dimaksud di sini adalah seperti yang tadi, yaitu baik itu Lazada, Shopee, Blibli ataupun Tokopedia. Ya. Nah, jadi itu dia ya untuk ruang lingkup daripada e-commerce ya secara garis besarnya, yaitu B2B, B2C dan C2C. Ya. Oke, baik, ada hal yang ingin ditanyakan? Nah, jadi ini dia ya untuk materi perkuliahan kita pada hari ini untuk materi pertemuan kita yang kedua ini. Ya, baik, ada pertanyaan? Kalian siap
buat makalah, ingat makalahnya coba tolong jangan sampai punya orang lain. Kalian boleh ulang. Ada pertanyaan? Tidak? Jadi semua makalah ini Baik, kalau memang tidak ada tugas yang harus Anda lakukan ya. Nah, buatlah contoh dari web, buatlah contoh web dari B2C, B2B, C2C, ya. Masing-masing web itu dideskripsikan, ya. waktunya berarti 2 minggu. Nah, jadi B2B ini kan bisnis dengan komunikasi bisnis dengan bisnis, ya. Nah, ini Anda cari contohnya di media apa yang menggunakan konsep B2B, ya. Institusi lain apa yang menggunakan konsep B2B, institusi lain apa yang menggunakan B2C dan C2C, ya. Kemudian perlihatkan di bagian mana yang terjadinya B2B, ya. Misalnya dalam mempromosikan misalnya fashion, ya, fashion, pakaian, ya, pakaian di Lazada. Perlihatkan, ya, gambar di Lazadanya. Kemudian di bagian mana yang mengandung B2C, di bagian mana yang mengandung B2B, dan di bagian mana yang mengandung C2C, ya. Nah, kemudian setelah Anda sudah ketemu dengan di bagian mana yang menampilkan C2C ataupun B2C ataupun B2B, kemudian Anda deskriptifkan, ya, Anda deskripsikan. Kayaknya itu sama aja Ya, paham? Paham, ya? Buatnya gimana, Bu? Dalam bentuk makalah atau gimana? Ya, buatnya nggak usah makalah lah, makalah ya tebal kali lah, ya kan? Satu lembar aja. Kalau nggak cukup 1 lembar, 2 lembar pun boleh, ya. 2 lembar. Nah, jadi kemudian Anda PDF-kan, ya. Anda kirimkan ke link yang diberikan nanti. Berarti ya? Ya, paham, ya? Paham. Ya, tugas paling telat itu dikumpulkan, ya, minggu depan. Ya, nah, jadi mulai dari sekarang, kalau memang udah selesai sekarang, boleh untuk dikumpulkan. Ya, pokoknya paling telat adalah minggu depan. Ya, paham, ya? Paham. Paham, Bu. Baik. Ya, selain dari ini ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak? Masa terus gimana nih? Sudah saya bagi. Ya, baik. Kalau memang tidak ada hal yang ingin ditanyakan, ya, saya rasa hari ini cukup. Ya, silakan. Yang tugas tadi tulis tangan, Bu, ya? Ditulis, diketik pun boleh lah. Ya, diketik aja boleh. Di Word. Diketik Ya. boleh. Ya. Iya, ketik ya di Word, kemudian ubahkan ke PDF, kirimkan ke saya. Ya. Iya, ya, Bu. Makasih, Bu, ya. Tadi ayat 2 apa? Yang pertama pengelola. Tri Indriani, istri Indrianti, apa tadi? Oke, baik. Kalau memang tidak ada hal ingin ditanyakan, saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjut. Ya, saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah, yang kurang, karena kesalahan dan kekurangan milik saya, ya, kebenaran dan kelebihan dan serta kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuannya. Catat terus ya, pembiayaan syariah
siapa tadi? Dewan Syariah? Siapa? Iya, modal Ventura Syariah siapa? Modal Ventura Syariah siapa? Kalau nggak salah tadi yang sama Lia ya? Dia tadi siapa yang pecah-pecah? Maya. Dia kan bener kan? Berarti Maya modal Ventura Syariah kan? Oke. Dana pensiunan syariah siapa tadi?